Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Semoga kita selalu termasuk hamba yang pandai bersyukur. Bersyukur ala suatu keniscayaan. Nasaba ia rusukuru napuleir ya sange atanangang kebahagiaan. Orang bahagia bukan karena banyak. Orang bahagia bukan karena sehat. Tetapi orang bahagia karena syukur. Maka jangan bahagia membuat kita syukur. Tapi ulama menjelaskan bersyukurlah. Maka kita pasti dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih dari itu syukur dapat memanggil nikmat-nikmat yang lain. Karenanya kita selalu berharap selalu mendapat tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu ternyata dapat diraih dengan selalu bersyukur kepadanya. Itulah makna ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti dan pasti kami tambah. Selawat beriring salam selalu kita persembahkan kepada junjungan alam, manusia terbaik, panutan kita semua, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan selawat selalu kita panjatkan nalumuangi fuang Allah Ta'ala untuk si mata melok magurui agamana fuang Allah Ta'ala lewat lisan Rasulullah atau lewat sunnah Rasulullah. Sungguh berbahagia upak paha tau angkai si mata ican ningang adi okufuang Allah Ta'ala untuk melok monrot tudang maring kalinga pengajak. Ya, insyaallah pada malam ini yang saya ingin sampaikan tentang tanda-tanda hati yang bersih. Ulama menjelaskan hanya hati yang bersih yang membuat amal kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak ibadah tapi hati kotor, kata ulama kita gagal. Banyak sedekah tapi hati kita kotor, maka kita pun dianggap gagal oleh agama kita. Karena kenapa? Semua amal kita bila tidak dilandasi dengan hati yang bersih, maka semuanya menjadi sia-sia. Ya. Yaumun la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari kemudian nanti, kata Allah, tak berguna harta dan keturunan. Yang selamat hari itu, kata Allah, yang kembali kepada Allah dengan hati yang bersih, dengan hati yang selamat. Itulah yang digelar Al-Quran dengan qalbun salim. Hati yang sehat, hati yang selamat, hati yang bersih. Makanya teman-temanku selesai, salah satu perkara yang harus menyita perhatian kita adalah bagaimana membersihkan hati. Karena kenapa? Amal sedikit, hati yang bersih cukup. Tetapi amal yang banyak tidak disertai dengan hati yang bersih, itu tidak ada dampak apa-apa yang di bawahnya. Olehnya itu teman-teman keselesreki, salah satu perhatian utama
oleh para ulama kita di dalam menyampaikan dakwanya adalah bagaimana hati ini kita bisa bersihkan. Saya ada buku judulnya Kanker Hati. Ya, tapi bukan penyakit fisik, tetapi kanker yang dimaksud adalah kanker yang menghancurkan hati kita sehingga tidak bisa bersih. Dari segi kesehatan mungkin sehat, mungkin tak ada persoalan, mungkin baik-baik saja menurut pemeriksaan dokter, tapi kata agama hati kita kena kanker. Nah, ini yang perlu kita bersihkan. Ya, makanya ulama menjelaskan penyakit hati nomor 1 adalah syirik, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini perkara penting. Sehingga ulama menjelaskan Nabi itu 13 tahun mengajarkan tauhid, la ilaha illallah. Di sini pusatnya hati teman-teman. Semuanya la ilaha illallah. Makanya ulama menjelaskan kalau kita ngomong selalu ikutkan Allah. Itu maksudnya la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Kita di sini berkumpul, bertemu, bukan kita bertemu, tapi bahasa agamanya kita dipertemukan oleh Allah. Kita bukan hidup, tetapi kita dihidupkan oleh Allah. Kita bukan sehat, tetapi disehatkan oleh Allah. Kita bukan berkesempatan, tetapi dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna la ilaha illallah. Semuanya Allah. Kalau kita senang, alhamdulillah. Kita kagum, masya Allah. Ada sesuatu yang terjadi kita tidak kehendaki, kata agama qadar Allah. Semuanya karena Allah. Ada yang kita suka, maunya Allah. Ada yang terjadi yang kita tidak suka, juga maunya Allah. La ilaha illallah. Makanya hati yang bersih selalu la ilaha illallah. Semuanya dari Allah. Dan orang bila ini yang di dalam hatinya, maka hidupnya selalu tenang, hidupnya selalu berbahagia. Karena kenapa? Dia paham hidup ini la ilaha illallah. Semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati yang bersih adalah hati yang selalu berpegang teguh bahwa segala yang terjadi itu semuanya karena kemauan Allah Subhanahu wa taala. Hilangkan syirik. Ini penyakit nomor 1. Ya. Mau kita adakah kegiatan, mau milih hari, kata agama semua hari baik. Tidak ada hari yang tidak baik. Itu yang harus kita camkan. Cuma ada hari yang lebih baik, tapi tak ada hari yang tidak baik. Makanya Islam tidak mengenal hari kualat, hari jelek, hari yang tidak bagus. Semuanya bagus. Ya. Makanya pegang teguh. Yang sering menjadi persoalan dalam hidup ini, ada sesuatu yang kita yakini selain dari Al-Quran, selain dari hadis. Padahal umat Islam pegangan utamanya Al-Quran dan hadis. Di dalam ilmu akidah diajarkan, apa yang Allah wajibkan, itulah yang wajib. Tidak ada yang wajib selain yang Allah wajibkan. Mohon maaf teman-teman, mereka tu angka na perlu teriolota, tapi dia na perluangnya gamai. Nangga wajib teriolota, tapi dia nak kadakan wajib. Hati-hati ki. Karena salah satu yang bisa merusak akidah menganggap wajib yang tidak wajib. Yang berhak mengatakan wajib cuma Allah dan Rasulnya di dalam beragama. Yang lain mungkin cuma boleh. Ya. Selanjutnya, yang berhak melarang, yang berhak bilang haram, lagi-lagi cuma Allah dan Rasulnya. Tidak ada yang haram dalam agama ini kecuali apa yang Allah dan Rasulnya
haramkan. Ini juga prinsip. Jadi tidak ada yang haram kecuali apa yang Allah haramkan. Ini yang pertama, tomatakku silasurki, bersihkan hati kita dari penyakit syirik. Masih ada keyakinan, masih ada paham bahwa ada yang berkuasa dalam hidup ini selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat tomataki, ini dosa terbesar dalam Islam. Biasa tadi cerita tahu, iuja tahu, ternyata kita ada dosa lebih besar dari yang pada kita bicarakan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tomataki, orang yang hatinya bersih itu, kata para ulama kita, mudah sekali menerima nasihat. Itu ciri. Nareko angka tau malumu inasehati, magampang yari pangajak dina mewa. Apa angka itu? Alhamdulillah. Agi-agi lipudang rumah korodi, terima kasih. Ya, terima kasih nareko angka tu pangajari. Dan begitu dalam Islam, siapa kita? Tak ada orang yang dijamin tak punya kesalahan selain Nabi. Nabi kita saja manusia satu-satunya yang ma'asum, dijamin tidak melakukan dosa. Kalau kita tak ada jaminan. Entah bapak, entah saya yang sedang berbicara di sini sangat-sangat punya potensi salah, keliru, maka butuh nasihat. Maka di suratul Asr Allah jelaskan semua manusia rugi, salah satu di antara orang tidak rugi. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar. Saling nasihat menasihati. Tawasau, wassayu wassi, memberi nasihat. Tawasau, saling. Ulama menjelaskan apa itu saling. Hari ini saya memberikan nasihat karena saya berada atas podium kepada bapak-bapak. Besok boleh jadi terbalik. Saya yang keliru, saya yang salah, saya yang alfa. Tugas bapak menasihati saya. Itulah orang Islam. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang Islam itu bersaudara. Karena tidak ada yang jamin kita benar terus. Ya, begitu pula sebaliknya. Harus kita salat, tidak selamanya salat terus. Angka-angka waktu matu dijaji alena si mapangaja, ini si pangajari. Tapi kata ulama kita, ulama sufi terkhusus, orang yang hatinya bersih, kata para ulama, alam manusia magampan natarima pangajai. Dinangka nama susah pangajari. Nah sebab angka itu pangajari napai dua adat tasapul ni papibalinna. Amrosiana terima. Ini ciri hati yang kotor. Dan kumpacingi datinna tawe malomo natarima pangajae, magampan natarima pangajae. Dan memang semestinya kita manusia harus siap menerima masukan, harus siap menerima nasihat. Sebab kenapa? Kita manusia tak lepas dari kesalahan. Ya mungkin sudah sering kita dengarkan hadisnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ibnu Adam al-khatta'un, semua cucu Adam pasti pelaku dosa. Ini kata Nabi, kullu, semua, berarti tanpa kecuali. Jangan pernah kita merasa bersih. Kenapa orang biasa susah menerima nasihat? Karena merasa dirinya lebih baik daripada yang memberi nasihat. Ada ungkapan yang disampaikan oleh beberapa ahli hikmah, ya, yang mungkin kita perlu pegang baik-baik ini. Kalau mau selamat hati kita, pegang kata-kata ini. Ya, saya baik, tapi orang lain lebih baik. Dia jelek, tapi saya lebih jelek. Seharusnya itu yang dipegang. Jangan terbalik. Baik itu bagus kata agama, tapi merasa baik jelek. Ya. Orang bersih hatinya bagus, tapi merasa bersih hatinya jelek.
itu disinggung oleh Allah di Al-Quran. Wala tuzakki anfusakum. Jangan pernah kalian menganggap diri-diri kalian bersih. Salah satu ciri orang baik, kata ulama kita, adalah orang yang selalu merasa kotor. Tapi kalau ada orang selalu merasa bersih, ciri. Justru ada sesuatu yang tidak beres pada diri kita bila kita merasa bersih. Ya, makanya tak pernah dia menolak bila ada pemberi nasihat. Saya alhamdulillah, mudah-mudahan bukan ujub, bukan takabur, walaupun anak-anak yang naik di podium saya perhatikan betul. Dan alhamdulillah pengalaman yang saya alami, tidak pernah saya temukan anak-anak yang naik di podium, entah anak SD, entah anak SMP, naik membawakan ceramah kayak bulan Ramadan, selalu ada kata-kata yang saya bisa tangkap dari ceramahnya, yang saya belum miliki. Itulah pentingnya kita siap menerima nasihat, supaya Allah kasih kita hikmah. Karena salah satu yang paling andalan dalam hidup ini mendapatkan hikmah. Makanya yang terpenting kalau kita dengarkan ceramah dapat hikmah, 1, 2 atau lebih, usahakan tomotoki. Ya. Karena kenapa? Dalam duduk bersama ada berkah, dalam duduk bersama ada hikmah, dalam duduk bersama ada kemuliaan. Ya, makanya tomotoki, mari kita miliki hati yang lembut, yang mudah menerima nasihat. Ini yang kedua. Ciri orang yang hatinya bersih adalah orang yang gampang menerima nasihat. Yang ketiga, tidak pernah bosan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lidahnya selalu menyebut Allah, hatinya selalu ingat kepada Allah. Itu ciri hati yang bersih. Apa-apa saja. Makanya agama kita selalu diingatkan, tak ada agama selengkap agama kita. Coba perhatikan, semuanya ada zikirnya, semua ada doanya, karena doa itu puncaknya zikir. Ya, coba perhatikan, tak ada agama di dunia ini selengkap agama kita. Dalam segi zikir, masuk masjid ada zikirnya, atau dibahasakan doa. Ya. Masuk di masjid, zikir lagi, salat puncaknya zikir, salat tahiyatul masjid, salat sebelum maghrib, salat sesudah maghrib. Duduk dianjurkan zikir, setelah salat dianjurkan zikir. Keluar masjid zikir, naik motor zikir, masuk rumah zikir, keluar rumah zikir. Semuanya zikir. Begitu Allah ingin menjamin kita, menjaga kita, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu cara untuk selalu membersihkan hati kita, jangan pernah lalai, jangan pernah alfa untuk berzikir kepada Allah. Memang gangguan pasti ada. Mohon maaf saudaraku, kita pasti punya jin korin. Itu kata para ulama kita. Semua manusia sejak lahir diciptakan oleh Allah satu jin pendamping. Dari lahir sampai mati tak pernah tinggalkan kita. Itu namanya jin korin. Dan perlu dipaham, jin korin itu semuanya kafir. Satu-satunya manusia yang jin korinnya, kata para ulama Islam, cuma Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, manusia yang paling dalam imannya, paling tinggi takwanya kepada Allah, yang kata Nabi, seandainya iman Abu Bakar ditimpan di suatu timbangan, baru iman-iman kita, sahabat Nabi yang lain, tabi'in, tabi'in, sampai akhir zaman, ditempatkan di timbangan yang lain, kata Nabi masih berat imannya Abu Bakar. Tapi toh dia tetap memiliki jin korin yang kafir, apalagi kita. Makanya perlu kita banyak waspada. Orang bertakwa itu, kata para ulama, dia ibaratkan kita berjalan di teping jurang, barat mendaki gunung, di samping kiri kanan jurang, maka kehati-hatian super atau sangat-sangat perhatian. Kenapa? Takut jatuh.
Orang beriman seperti itu kata para ulama. Ya, dalam hidup ini kita selalu harus hati-hati, selalu waspada, dan itu salah satu makna takwa. Takwa salah satu maknanya waspada, hati-hati, selalu peduli dalam segala tingkah laku kita. Makanya salah satu yang membuat kita selalu senang, selalu hati kita berbunga-bunga bila ucapan ini selalu yang baik. Makanya diajarkan dalam kita kalimatun thayyibah, dan itu diajarkan dalam zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, itu zikir 4 yang utama. Walaupun Nabi katakan afdalul dzikri fa'lamu annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling utama, paling afdal kata Nabi la ilaha illallah. Tapi di hadis lain Nabi jelaskan di atas la ilaha illallah itu zikir paling utama baca Al-Qur'an. Ini paling tinggi, Pak. Apalagi kalau baca Quran kita dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Boleh baca Quran itu terus setiap malam. Qul huwallahu ahad 1000 kali, Qul huwallahu ahad 10 kali, boleh. Tapi kata ulama kita, baca Quran yang paling afdal khatam. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Makanya sahabat ada 3 hari tamat, ada 10 hari tamat, ada 1 bulan tamat. Sahabat. Ya, kalau kayak Imam Syafi'i luar biasa memang, karena dari kecil hafal Quran, setiap malam tamat Qur'annya dalam sholat tahajud. Ya, kalau kita tahu salah itu, paling tidak kata Nabi, usahakan Quran kita tamat sekali sebulan. One day one juz, 1 hari 1 juz. Tapi banyak orang cuma sekali tamat seumur hidup. Setelah itu Qur'annya disimpan. Mohon maaf, rumah bila tidak dibacakan Al-Quran, dipastikan banyak hal-hal yang aneh, banyak hal-hal yang tak terduga, yang kita tidak harapkan. Tapi Quran yang rumah yang selalu dibacakan Al-Quran, insya Allah rumah itu berkah, rumah itu banyak kenikmatan, rumah itu banyak hal-hal yang memberikan ketentraman dalam hidup ini. Makanya Nabi katakan, nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Terangi rumahmu, cahayai rumahmu dengan Al-Quran. Kalau kita hiasi rumah kita dengan jefara, tidak ada larangan. Tapi orang Islam yang cerdas selalu mengerjakan apa yang diperintah. Tidak ada perintah menghiasi rumah dengan barang mewah, tak ada. Tapi boleh. Tidak ada perintah mempercantik rumah, tapi boleh. Tapi yang ada perintahnya, cahayai rumah kita, dekor rumah kita, percantik rumah kita dengan bacaan Al-Quran. Orang yang hatinya bersih selalu terikat dengan Allah, selalu ingat Allah, selalu zikir kepada Allah. Makanya teman taki gunakan itu doa sehari-hari. Ada semua doanya. Ya, cuma kita kadang lupa pakai. Tak ada dalam hidup ini yang tak ada doanya. Masuk WC saja ada doanya, kata ulama kita. Begitu sempurnanya agama ini. Kita jangankan masuk WC, kadang makan lupa doa, mau tidur lupa doa, tinggalkan rumah lupa doa, masuk rumah lupa doa. Makanya hidup kita banyak masalah. Mau hidup tanpa masalah atau paling tidak kurang masalah, salah satu caranya amalkan doa sehari-hari yang diajarkan agama kita. Yang paling utama itu yang saya selalu ingatkan, jangan lupa doa zikir pagi dan petang. Jaminan Nabi luar biasa. Ya, silakan baca, cuma saya lupa bawa itu buku kecil. Manfaat, faedah, itu baca doa zikir pagi dan petang. Salah satu di antaranya dijamin masuk surga. Di salah satu doa itu. Iya. Siapa yang baca doa itu di sore hari, mati sebelum pagi, surga. Siapa yang baca di pagi hari, mati sebelum maghrib, dijamin masuk surga. Adakah keuntungan yang lebih besar daripada mendapatkan surga? Ulama kita menjelaskan,
cita-cita terbesar umat Islam surga. Kalau ada cita-cita di selain itu, makanya cita-citanya kecil. Umat Islam cita-cita tertingginya memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga, selalu zikir, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya teman Toki, ciri hati yang sehat itu adalah apabila sanjungan dan cacian tidak ada bedanya. Orang yang hatinya bersih disanjung biasa, orang yang bersih hatinya dicaci biasa. Dan ini mungkin ujian berat buat kita. Kita masih sering suka disanjung. Ipujilah dakmu panareko narampe kanjak kita weh. Nah biasa liwat cek tak liwajak na nyawata nareko na paujak kita weh. Padahal di sini juga intinya teman-teman ya. Nabi ketika disanjung biasa. Nabi ketika dicaci tak pernah marah. Dan memang Nabi panutan kita. Ya. Kalau kita masih sangat beda ketika disanjung dan ketika dicaci. Orang yang hatinya bersih, di sini ujian teman-teman. Baca sangat dia, nang kata pojak ki, ini ujian. Ujian terhadap kita, apakah hati kita bersih atau kotor? Ya, kapan kita biasa-biasa saja? Na pojak kita we kita tidak marah, ya. Na ujak kita we deti mencai. Ini berarti ada kebersihan, ada kesucian di hati kita. Tapi upan na cerita jak kita we, na ujak kita we, na to mencai. Ayat ciri mumpai, ya. Maka dedek pa nama pacing hati. Ini memang perjuangan, ya. Perlu kita banyak latihan. Yang namanya tazkiyatun nafs, membersihkan hati perlu banyak latihan. Ya. Ulama-ulama itu salah satu calon presiden kita, mohon maaf bukan kampanye, tapi ini bahasanya juga Anies Baswedan. Beliau dicaci tak pernah dijawab dengan cacian, tak pernah marah. Lihat jejak hidupnya. Beliau adalah manusia yang tidak pernah dendam, yang kita lihat. Dan termasuk kata Ustaz Uwah dalam sebuah ceramahnya, Anies, mohon maaf bukan ini kampanye, cuma bahas namanya Anies, adalah manusia yang paling lembut yang pernah saya temui. Kata Uwah, Ustaz siapa? Abdul Somad. Termasuk Uwah itu Adi Hidayat. Kalau Uwas, itu Ustaz Abdul Somad. Uwah dan Uwas sama-sama kagum sama beliau. Tapi siapapun pilihan kita itu persoalan lain. Cuma kita bahas tentang manusia biar dicaci. Apa kata beliau? Siapa sih saya? Nabi saja, asyraful anbiya'i wal mursalin, Rasul dan Nabi termulia. Apakah lepas dari cacian? Tidak. Nabi dikatai orang gila, Nabi dikatain tukang sihir. Di orang Arab bila dikatakan tukang sihir itu jelek sekali. Kalau kita mungkin menganggap biasa-biasa, tapi orang Arab dibilangin tukang sihir itu jelek, luar biasa jeleknya. Apalagi dibilang gila. Dan itu ucapan yang sering ditujukan sama Nabi. Tapi sejarah membuktikan Nabi tak pernah membalas cacian, Nabi tak pernah membalas dendam. Dia bahkan Nabi selalu menjawabnya dengan akhlakul karimah. Dan tidak sedikit orang kafir Quraisy masuk Islam karena cacian dibalas dengan senyuman, cacian dibalas dengan akhlakul karimah. Dan itu semestinya kita contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, Isa jam berapa? 16. Masih bisa 5 menit? Oke. Lo dampang ngomong aja. Ya.
Makanya teman-teman, ini ujian berat kepada kita semua. Bagaimana ketika kita dipuji tidak beras kepala, besar kepala, dan bagaimana ketika kita dicaci tidak merasa hina. Bahkan orang beriman, saya sering katakan sama anak-anak sekolah saya, karena kebetulan saya guru, nah bila dicaci berterima kasih, nah bila dibuli berterima kasih, karena kata ulama kita, bila dicaci berarti kita dapat amal gratis. Tidak baca Quran dapat pahala baca Quran, tidak bersedekah dapat pahala sedekah, tidak puasa dapat pahala puasa. Dari mana? Dari pahalanya orang yang mencaci. Makanya di hari kemudian nanti kata Nabi, banyak orang kaget, banyak orang apa istilah sampai mangkerok. Nah itu tadi, suka mencaci. Ingat, hati-hati. Suka gosip, maaf ibu, tidak suka gosip. Nah ini biasanya kata ulama kita, bawa ember bocor. Tiap hari diisi, tiap hari diisi, tapi habis. Kenapa embernya bocor? Apa penyebabnya? Ternyata gosip. Ya, hati-hati. Karena ini kelemahan wanita. Kenapa wanita begitu? Karena ada ulama menjelaskan, perempuan memang itu dalam sehari semalam harus 20.000 kata yang keluar dari mulutnya. Kalau laki-laki 5.000 cukup, 4 kali lipat. Makanya itu biasa jadi nena, jadi gosip. Maunya diganti zikir, baca Quran, supaya jadi pahala. Kalau tidak bisa zikir, tidak bisa baca Quran, nyanjung. Wih kanjak na yanu, wih kanjak na bali bolai. Jangan sebaliknya. Karena memang perempuan butuh gerakan mulut yang banyak. Kalau tidak malah seluna. Stres nih. Makanya bapak-bapak ini juga perlu kita pahami istri kita. Ya. Ya kemananna ibu mananna indo anak tak sak barak ki. Nah sebab pelepasan. Ya kude jadi stres nih. Cuma agama menganjurkan supaya ucapannya jadi pahala, ucapannya jadi baik, zikir, baca Quran, memuji, itu ajaran agama kita. Makanya teman-temanku selesai malam mana ke hadir, ini latihan kita bersama, termasuk yang bicara. Ya, masih kadang marah bila dicaci, tapi usahakan tahan, dan itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, makanya mungkin ini yang sebagai uraian terakhir, bahwa mungkin masih ada beberapa hal, tapi paling tidak jaga ini yang 4 yang saya sampaikan. Syirik yang melanda manusia sampai hari ini, begitu banyaknya perbuatan mapat dua, dan mohon maaf banyak sekali ayat Allah tentang bahaya dan kebinasaan apa dua ngangi. Ya. Terutama at-toryolongan tak, hindari yang tidak sesuai dengan agama. Ya, demi akhirat kita. Karena amal bagi orang musyrik tak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. La in asyrakta la yahbatanna amaluk, kata Allah. Kalau kamu mempersekutukan Allah, maka amalmu runtuh semuanya. Yang pertama. Yang kedua, tadi saya katakan, hati yang bersih adalah hati yang mudah menerima nasihat. Biasakan terima nasihat, biasakan dengarkan nasihat, perbanyak mendengarkan nasihat-nasihat agama. Apalagi zaman sekarang luar biasa, tinggal kita pilih yang mana kita suka. Terlalu banyak nasihat, cuma waktu yang tidak cukup. Dan yang ketiga, selalu ingat, selalu zikir, selalu baca doa-doa sehari yang diajarkan Rasulullah kepada kita, demi kebaikan kita bersama. Dan yang terakhir, bahwa orang yang hatinya bersih itu antara cacian dan pujian tidak merusak hatinya, tidak mempengaruhi sikapnya. Dipuji biasa-biasa, dicaci pun dia tidak dendam, bahkan dia merasa boleh jadi memang saya belum bersih. Nabi saja manusia yang paling bersih, manusia yang paling suci hatinya, tetap mendapat cacian, mendapat
omongan yang tidak baik dari para orang-orang yang tidak mencintainya. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Mungkin masih ada berapa menit lagi? 1 menit. Siapa tahu ada yang mau bertanya? Masih ada waktu. Saya buka sesi tanya jawab. Siapa tahu Bapak Ibu ada bertanya? Tafadhal. Makasih. Boleh biasanya ke orang situ proses ada namanya ultrat. Jadi biasa orang ketika kalau misalnya ada mau menyamar berdasar ultrat termasuk ke sini gitu. Oh iya, pertanyaan yang bagus. Oke, saya punya mertua juga punya buku lontra. Dan lontra itu hasil pengalaman hidup yang dicatat yang terjadi berulang-ulang. Lontar bisa benar, tapi mertua saya selalu bilang, iya ku mapural laloe, naku puena puelo puang Allah Taala kapusi baja. Dan selalu cocok, jarang-jarang keliru. Tapi yang perlu kita pegang, jangan pastikan. Tetap selalu bilang, insya Allah. Narekona puilo ifuang Allah Taala, narekona lomuang ifuang Taala, makanya iulai. Di nama digaga yang tidak benar memastikan apa angka itu cuma bicara ya kulina sana tuai nakunan rebalau sipu balau aye. Biasa kan kali ngakor. Toma bicara lewat batam pula dak. Ya kuiye seyulai nakunan rebalau aseta sipu balau capu mati asenan rebalau. Matampo ki dinawat ding. Umat Islam tetap selalu mapasandre loko puang Allah Ta'ala. Insya Allah selalu muncul kata-kata itu. Ya, jelontara itu pengalaman hidup. Orang tua tahu, oh ini musim hujan, oh ini kemarau, oh ini musimnya hama. Dia pelajari, dia catat itu. Dan selalu berulang. Kata mertua saya biasanya itu berulang 8 tahun sekali. Makanya banjir besar tunggu setiap 8 tahun yang lebih dari rata-rata. Ya, kemarau panjang. Saya dulu tinggal di pesantren Pindrang Kabalangan, di situ ada danau. Kata orang tua tiap 4 tahun kering. Saya sempat dapatkan sekali. Artinya tinggal sedikit sekali. Itu pengalaman hidup. Artinya sesuatu itu selalu berulang dan berulang. Tidak apa-apa kita catat dan menjadi pengalaman hidup yang tidak boleh memastikan, karena kadang tidak terjadi. Karena apapun yang Allah kehendaki terjadi pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki terjadi pasti tidak terjadi. Dan semuanya sudah tertulis di Lauhil Mahfuz 50.000 tahun kata Nabi sebelum Allah ciptakan dunia dan langit ini, bumi dan langit. Itu keyakinan. Tetap kita pakai itu sebagai panduan dalam kehidupan sehari-hari. Tetap kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mungkin itu. Masih ada 1 orang? Mudah-mudahan tidak puas, nanti tanya lagi. Ya, silakan Bapak. Saya biasa suka kalau pengajian begini. Ada yang bertanya, kalau saya tidak tahu PR. Ya, karena kita juga memang harus banyak belajar. Ya mungkin itu. Ya karena tidak ada yang ini, kita mungkin tutup dengan doa. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang kita katakan tadi, ad-doa mukhul ibadah. Salah satu ciri orang cerdas tidak mau dalam hidupnya ini kecuali berdoa. Kenapa? Yang terjadi di dunia apa yang Allah kehendaki, dan Allah katakan siapa yang berdoa pasti aku terima. Maka salah satu ciri orang cerdas tidak pernah lepas dari doa. Wa ala hasihin niyah ila hadrat Nabi Mustafa Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajaba la. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian atas segala perhatiannya, mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah, minallahil musta'an wal iqlan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.